Om Swastiastu, halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perangkat organisasi koperasi dan permodalan koperasi. Nah, untuk itu, silahkan simak pemaparan materi berikut ini. Baik, sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan perangkat organisasi koperasi, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan sumber-sumber permodalan koperasi. Nah, untuk lebih lanjut, silahkan kalian perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Perangkat organisasi koperasi. Nah, di dalam Undang-Undang Koperasi Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, khususnya Bab 4 Pasal 21, disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari yang pertama yaitu rapat anggota, kemudian yang kedua itu adalah pengurus, dan yang ketiga itu adalah pengawas. Rapat anggota. Anak-anak, rapat anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Nah, adapun kewenangan dari rapat anggota, yang pertama yaitu menetapkan anggaran dasar atau AD. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi. Yang ketiga, menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang kelima, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas. Yang keenam, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Kemudian yang ketujuh, menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Nah, yang kedua di sini yaitu adalah pengurus koperasi. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama berkaitan dengan syarat menjadi pengurus koperasi, yang kedua tugas, yang ketiga adalah wewenangnya. Langsung saja yang pertama berkaitan dengan syarat menjadi pengurus koperasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, syarat-syarat untuk menjadi pengurus koperasi dalam garis besarnya adalah yang pertama, mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. Nah, selain itu, syarat yang lainnya itu biasanya diatur dalam anggaran dasar masing-masing koperasi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tugas pengurus koperasi. Adapun tugas dari pengurus koperasi, yang pertama yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kemudian yang kelima, yaitu memelihara buku daftar anggota dan pengurus. Nah, berikutnya adalah wewenang daripada pengurus koperasi. Adapun wewenang dari pengurus koperasi yang pertama yaitu mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, pengurus memiliki wewenang untuk memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Yang ketiga, yaitu pengurus memiliki wewenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Baiklah anak-anak, untuk perangkat koperasi yang ketiga yaitu pengawas koperasi. Nah, tentunya di benak kalian ketika kita berbicara pengawas koperasi pasti timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa sih pengawas koperasi itu? Apa sih tugasnya? Kemudian apa saja sih wewenangnya? Nah, untuk lebih lanjut, perhatikan pemaparan materi berikut ini. Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi dan menjadi salah satu lembaga atau badan struktural koperasi. Adapun ketentuan dari pengawas koperasi adalah yang pertama, pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Yang kedua, pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Yang ketiga, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur di dalam anggaran dasar koperasi. Nah, adapun tugas pengawas ada dua di sini. Yang pertama, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua,
pengawas bertugas membuat laporan tertulis terhadap hasil pemeriksaan koperasi. Berikutnya, yaitu wewenang pengawas. Adapun kewenangan pengawas koperasi, ya, ada dua. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. Jadi, seorang pengawas memiliki kewenangan untuk meneliti catatan-catatan, baik catatan keuangan yang ada pada koperasi. Kedua, pengawas memiliki wewenang untuk mendapatkan segala keterangan yang diperlukan di dalam kegiatan pengawasannya. Baik, untuk selanjutnya, struktur organisasi koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, coba kalian amati gambar berikut ini nih. Jadi di sini dapat kita lihat kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi sejahtera bersama. Pada gambar bisa kalian lihat terdapat banyak sekali barang yang diperjualbelikan. Tahukah kalian dari mana koperasi itu mendapat modal usaha? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikut ini. Selanjutnya adalah terkait dengan permodalan koperasi. Sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 41, bahwa modal koperasi itu terdiri dari yang pertama modal sendiri dan yang kedua adalah modal pinjaman. Sekarang kita bahas satu-satu dulu, mulai dari modal sendiri. Modal sendiri koperasi berasal dari yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Jadi hanya dibayar sekali pada saat awal menjadi anggota koperasi. Kemudian sumber yang kedua yaitu berasal dari simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu yang nilai dan mekanisme pembayarannya itu diatur dalam anggaran dasar koperasi. Yang ketiga yaitu dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU dengan tujuan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Keempat yaitu dari hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, lembaga internasional, perseorangan atau pihak-pihak lain yang sifatnya itu tidak mengikat. Kemudian yang berikutnya adalah modal pinjaman. Bisa berasal dari anggota yang berupa simpanan sukarela, di mana simpanan sukarela ini tidak termasuk dalam perhitungan SHU. Kemudian yang kedua adalah bersumber dari koperasi lainnya. Kemudian yang ketiga bisa bersumber dari bank atau lembaga keuangan yang lainnya, dan juga bisa bersumber dari sumber lainnya yang sah yang diperoleh sesuai dengan perjanjian dan ketentuan pinjaman yang disepakati oleh para pihak yang terkait. Jadi itulah sumber permodalan koperasi. Baiklah anak-anak, dari pemaparan materi ibu tadi, jadi dapat disimpulkan yang pertama, jadi perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari tiga perangkat. Yang pertama yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Kemudian yang kedua yaitu permodalan koperasi terdiri dari dua jenis modal, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu referensi kalian di dalam belajar. Pembelajaran ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.